Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum ayyuhat thalab? La'allakum wa ana fi sihhah wal afiyah insyaallah. Amin. Dalam video kali ini Bapak akan membahas materi tarkib kaidah bahasa Arab dengan judul masdar dan fi'il. Perlu diketahui semua oleh para pembelajar bahasa Arab bahwa kosakata bahasa Arab yang bermakna perbuatan atau aktivitas memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama bentuk fi'il dan bentuk yang kedua bentuk isim masdar. Saya ulangi lagi. Semua kosakata bahasa Arab yang bermakna perbuatan atau aktivitas mempunyai dua bentuk. Bentuk fi'il dan bentuk isim masdar. Kemudian kita singkat saja masdar. Dalam kamus bahasa Arab pada umumnya, kosakata aktivitas atau perbuatan ditulis secara berurutan dari kanan ke kiri. Dua yang pertama ini fi'il dan yang ketiganya masdar. Bisa dilihat pada contoh-contoh yang ada di layar. Misalkan untuk aktivitas membaca, bentuk fiilnya qara'a dan yaqra'u. Adapun bentuk masdarnya qira'ah. Contoh lainnya berenang. Berenang itu aktivitas punya dua bentuk. Bentuk fiilnya sabaha dan yasbahu. Bentuk masdarnya sibahah. Lagi mendengarkan. Bahasa Arabnya bentuk yang pertama bentuk fi'il istama'a yastami'u. Bentuk masdarnya istima'. Tidur. Tidur adalah aktivitas. Dalam bahasa Arab punya dua bentuk, bentuk fi'il nama dan yanamu. Adapun bentuk masdarnya naum. Salat atau sembahyang. Dalam bahasa Arabnya punya dua bentuk, bentuk fi'ilnya sholla dan yusolli. Adapun bentuk masdarnya sholat. Contoh lain lagi, menonton. Bentuk fiilnya syahada musyahidu. Bentuk masdarnya musyahadah. Jadi saya ulangi sedikit bahwa kosakata aktivitas atau perbuatan dalam hampir semua kamus bahasa Arab pasti terdiri dari tiga kata. Dua kata yang pertama itu adalah bentuk fi'il, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Adapun kata yang ketiga itulah yang disebut masdar. Dan bentuk masdarnya ditulis dengan berakhiran harokat fathatain atau tanwin fathah. Walaupun memang ada juga beberapa kamus bahasa Arab itu yang hanya memuat satu bentuk saja, yaitu fi'il madhinya saja. Bila kebetulan fi'il mudhari' ataupun masdarnya sudah diketahui melewat qiyas wazan ilmu shorof, terutama dari bab sulasi mazid fih dan
rubai mujarrad serta rubai mazid fi. Ada juga yang hanya dua kata. Kata yang pertama fi'il madhi, bentuk fi'il madhi, dan bentuk yang keduanya masdar. Ini apabila fi'il mudhari'nya sudah bisa ditebak bahasa Arabnya seperti apa. Setelah kita mengetahui bahwa kosakata aktivitas atau perbuatan dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk, bentuk fi'il dan bentuk masdar. Sekarang kita harus mengetahui kapankah dua bentuk itu digunakan dalam kalimat. Kapankah kita gunakan bentuk fi'il, kapankah kita gunakan bentuk masdar. Berikut penjelasannya, yaitu bahwa kita gunakan bentuk fi'il bila mana untuk menceritakan terjadinya aktivitas tersebut dalam suatu waktu disertai adanya pelakunya. Saya ulangi sampai bosan. Kita gunakan bentuk fi'il bila mana menceritakan terjadinya aktivitas tersebut dalam suatu waktu, sebuah waktu, disertai dengan menyebutkan pelakunya. Sebaliknya, kita gunakan bentuk masdar bila tidak untuk menceritakan aktivitas tersebut terjadi di suatu waktu beserta tidak pula disebutkan pelakunya siapa. Memang agak rumit sedikit di sini memahaminya, tapi Bapak akan berikan contohnya langsung. Mudah-mudahan melewat contohnya akan lebih mudah dipahami. Langsung saja, anggaplah kita ambil contoh tidur. Tidur itu aktivitas ya. Punya dua bentuk. Bentuk pertamanya fi'il nama atau yanamu. Nama itu fi'il madhi, artinya lampau, telah tidur. Adapun yanamu itu fi'il mudhari', artinya sedang tidur. Kemudian bentuk masdar dari tidur ialah naum. Tadi disebutkan bahwa kita gunakan bentuk fi'il bila untuk menceritakan terjadinya aktivitas tersebut dalam suatu waktu. Jadi misalkan kalau kita ingin bilang Muhammad telah tidur di kelas misalkan ya. Nah, kalimat ini berisikan informasi terjadinya aktivitas tidur di suatu waktu, telah tidur. Juga disebutkan pelakunya, yaitu Muhammad. Tadi kan disebutkan kalau ingin menceritakan terjadinya aktivitas di suatu waktu dan juga disebutkan pelakunya, maka kita gunakanlah bentuk fi'il. Bentuk fi'il tidur apa? Nama untuk fi'il madinya dan yanamu untuk fi'il mudhari'nya. Jadi Muhammad telah tidur di kelas, bahasa Arabnya pakai yang fi'il. Muhammad nama fil fasli. Harus pakai fi'il. Jangan pakai masdar. Kalau pakai masdar salah, kurang tepat ya. Misalkan kalian bilang Muhammad naum, pakai masdar. Muhammad naum fil fasli. Nah, ini kurang tepat. Kita jangan gunakan masdar di sini,
karena di sini kita bercerita terjadinya aktivitas tidur di suatu waktu dengan disebutkan pelakunya yaitu Muhammad. Lalu kapan kita gunakan bentuk masdar? Nah, kita gunakan bentuk masdar naum, contohnya tadi ya, bila tidak untuk menceritakan terjadinya aktivitas tidur itu di suatu waktu. Singkat saja deh, Bapak langsung sebutkan contohnya. As-salatu khairum minan naum. Pasti kalian sudah tahu ini. Artinya salat lebih baik daripada tidur. Kata-kata tidur di sini, terjemahannya di sini menggunakan bentuk masdar naum karena tidak dalam upaya menceritakan terjadinya aktivitas tidur, hanya menyebutkan sholat itu lebih baik dari tidur ya. Mudahan dipahami ya. Satu contoh lagi, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman. Menonton itu bahasa Arabnya syahada dan yushahidu untuk bentuk fiilnya, dan bentuk masdarnya musyahadah. Kita gunakan bentuk fiilnya untuk terjadinya aktivitas menonton, baik telah menonton atau sedang menonton. Saya sedang menonton TV sekarang. Dilihat dari kalimatnya, kira-kira kita gunakan bentuk fi'il atau bentuk masdar? Ya, betul, kita gunakan bentuk fi'il karena di sini menceritakan terjadinya aktivitas menonton. Juga di kalimat ini menceritakan adanya pelaku menonton. Tadi siapa? Ya, saya sedang menonton. Kita gunakan bentuk fiilnya. Usyahidu tilfaz al-an. Oh iya, mengingatkan bahwa fiil itu berubah bentuknya menyesuaikan pelakunya. Kebetulan di sini pelakunya ana, saya. Lalu awalnya yusyahidu, menyesuaikan domirnya ana menjadi usyahidu. Bapak ulangi, untuk fi'il seperti biasa menyesuaikan pelakunya, maka bentuknya berubah menyesuaikan pelakunya. Awalnya yusyahidu, kemudian menjadi usyahidu karena pelakunya ana atau saya. Coba bandingkan bila kalimatnya tidak menceritakan aktivitas menonton. Hobiku menonton TV. Nah, hobiku menonton TV. Kalimatnya ini tidak menunjukkan terjadinya aktivitas menonton di suatu waktu. Tidak disebutkan telah menonton atau sedang menonton. Nah, karena itu kita gunakanlah bentuk masdarnya musyahadah. Bahasa Arabnya sekarang hiwayati musyahadatut tilfaz. Kita gunakan bentuknya masdar musyahadah. Ya, pakai yang masdar, bukan pakai yang fi'il. Kurang tepat kalau kalian gunakan fi'il di sini. Lalu bilang hiwayati usyahidut tilfaz. Ini kurang tepat ya. Karena usyahidu itu bentuk fi'il, sementara yang lebih tepatnya adalah bentuk masdar musyahadah. Karena apa? Karena di sini kalimatnya tidak menunjukkan terjadinya aktivitas menonton di suatu waktu. Bapak kasih satu lagi contoh, tapi di layar tidak Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dengan melihat perbedaan di antara kedua bentuk ini,
kalian bisa memahami kapankah kita gunakan bentuk fi'il, kapankah kita gunakan bentuk masdar dari sebuah aktivitas. Bapak juga akan tuliskan saja di layar kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang masdar dan fi'il. Itu dulu anak-anakku pelajaran kita hari ini, biar videonya tidak terlalu panjang. Kalau kalian ada pertanyaan seputar materi kita ini, silahkan hubungi Bapak, atau nanti lain ketemu kita di kelas bisa ditanyakan ulang nak ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.